Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Yusefia dengan NIM 2021-53124 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Pos Point of Sale Kasir menggunakan konsep bahasa pemrograman orientasi objek. Yang pertama, analisa data, yaitu di sini setelah saya melakukan analisis tentang outlet terasa es ini merupakan stand minuman berbagai macam varian rasa. Berdasarkan analisa yang dilakukan tentang sistem pelayanan konsumen pada outlet minuman ini, ada beberapa kekurangan pada sistem yang sedang berjalan, yaitu sebagai berikut. Beberapa kekurangan pada sistem yang sedang berjalan, yaitu yang pertama, ada pemesanan minuman masih menggunakan selembaran menu dan dicatat dalam sebuah kertas. Yang kedua, perhitungan transaksi sering tidak teratur dan tidak jarang melakukan kesalahan dalam angka sehingga mengalami kerugian. Yang ketiga, pembuatan laporan penjualan akan memakan waktu yang lama karena pemilik harus mengkalkulasikan ulang apa yang ada di catatan buku besar. Nah, dari kekurangan tersebut, maka yang saya lakukan dalam sistem analisis ini yaitu dalam hal ini saya menerapkan rancang bangun aplikasi portable Android POS, Point of Sale, bertujuan untuk membangun perangkat lunaknya menggunakan model waterfall. Di sini di bagian kiri ada bentuk dari gambar model waterfall. Yang pertama yaitu melakukan analisa data pengumpulan data, lalu desain database dan pengkodean implementasi, dan berikutnya yang terakhir yaitu pengujian aplikasi. Nah, metode yang diterapkan. Aplikasi kasir tablet portable dapat berjalan di smartphone Android dengan memanfaatkan media penyimpanan SQLite database serta menggunakan printer Bluetooth portable. Fungsinya dapat melakukan perhitungan secara otomatis saat transaksi berjalan, dapat melakukan pengolahan data transaksi atau pencatatan laporan pendapatan, dapat menambah data minuman terkait nama minuman, kategori minuman, harga jual, serta dapat mengubah dan menghapus data minuman tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur FOD, perancangan penjualan minuman pada outlet terasa es. Yang pertama, mulai konsumen memesan minuman. Nah, di sini terdapat simbol yang artinya memasukkan data secara manual. Lalu karyawan memasukkan proses pemesanan dalam kasir menggunakan simbol persegi panjang, yang artinya pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Dan kasir menginput data minuman dan memproses minuman dari data menu. Di sini terdapat simbol tabung yang artinya simbol penyimpanan berupa input atau output yang disimpan ke dalam hard disk. Lalu data diterima, kasir melakukan input data pembayaran. Berikutnya karyawan melakukan proses pembuatan minuman. Dan selanjutnya data pesanan disimpan di bagian disk yang dicetak struk dan masuk ke dalam bagian laporan. Berikutnya nota pembayaran keluar, data laporan transaksi akan masuk ke dalam dokumen manajer.
selesai. Dan berikutnya ada diagram konteks. Diagram konteks di sini saya terdapat 4 entitas, yaitu ada kasir, lalu ada karyawan, ada konsumen, dan manajer. Nah, di sini bagian kasir menginputkan data minuman dan data pembayaran. Bagian karyawan mengoutputkan data masuk dan menerima pesanan. Lalu bagian konsumen di sini terdapat inputan berupa data pesanan dan menerima outputan berupa nota pembayaran. Bagian manajer menerima output berupa laporan transaksi. Dan berikutnya turunan dari diagram konteks yaitu DFD, Data Flow Diagram. Di sini data flow diagram ada 4 entitas sama dengan diagram konteks. Terdapat 6 bagian, yaitu ada input data pemesanan, lalu input data minuman, yang ketiga proses pembuatan minuman, yang keempat ada proses pembayaran, lalu yang kelima ada proses cetak nota, dan keenam terakhir ada laporan. Di sini pertama konsumen melakukan pemesanan dan diinputkan ke karyawan. Karyawan memproses pembuatan minuman. Proses diterima masuk ke dalam bagian proses pembayaran. Kasir mengeluarkan outputan data pembayaran dan bagian manajer menerima laporan data pesanan. Di sini ada HIPO dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pendataan pemesanan, lalu ada transaksi pemesanan, pembayaran, dan laporan manajemen. Berikutnya di sini terdapat desain input. Desain input yang tampilan pada bagian aplikasi yang telah dirancang, ada bagian manajemen, ada bagian transaksi penjualan, ada bagian keluaran inputan, lalu ada total pada pemesanan yang telah dilakukan. Output yang dihasilkan nanti berupa seperti ini, berupa struk yang terdapat nama, lalu alamat, ada nomor telepon, dan di sini tercetak ada tanggal, tahun, bulan, lalu waktu, terus urutan, nomor. Di sini ada nama kasir atau owner, karyawan, lalu nama pelanggannya. Nah, ini adalah outputan yang terdapat pada sistem yang sudah dirancang tadi. Ini adalah hasil outputan yang pertama, yaitu pada bagian output pengujian, login. Login di sini ada pengecekan owner, pengecekan kasir, lalu tingkat pengujiannya bagian sistem, jenis pengujiannya yaitu black box. Yang kedua di sini ada order, sistem ordernya, proses pengujiannya yaitu proses pemilihan tabel. Pada tampilan tabel yang ada di awal tadi, ini bagian tabel. Lalu pemilihan menu. Pemilihan menu terdapat pada transaksi penjualan, nanti akan mengeluarkan sesuai apa yang diinginkan.
pada konsumen. Nah, di sini ada transaksi pemesanan yang dilakukan oleh sistem dan jenis pengujiannya yaitu black box. Berikutnya ada karyawan. Karyawan di sini proses verifikasi pemesanan. Tingkat pengujiannya ada di sistem dan jenis pengujiannya black box. Lalu berikutnya ada kasir. Kasir di sini pengujiannya terdapat proses masuk ke list tabel pemesanan, proses transaksi penjualan, dan cetak struk. Tingkat pengujiannya ke sistem, lalu jenis pengujiannya black box. Lalu output uji pada menu, di sini ada proses create, lalu read, lalu update, dan delete. Tingkat pengujiannya yaitu sistem, jenis pengujiannya yaitu black box. Kasus dan data hasil uji. Ini contoh dari pengujian, yaitu misal username 1, lalu diketik owner. Ini pada bagian pertama, halaman pertama nanti ada bagian yang menampilkan login. Login ini harus memasukkan username dan password. Nah, di sini ketika melakukan ketikan username yaitu owner atau admin dengan seperti ini, lalu passwordnya 123455678, itu nanti dapat mengakses halaman utama sesuai hak akses pengguna. Nanti bisa masuk, lalu pengamatan output masuk ke halaman sesuai hak akses pengguna. Kesimpulannya yaitu diterima. Bisa dibuka, bisa aplikasi itu bisa diakses. Lalu ada misal ini username yang lain yaitu karyawan 1, password 1234567. Nah, sama nanti dapat mengakses halaman utama sesuai hak akses pengguna. Lalu pengamatan output masuk ke halaman sesuai hak akses pengguna. Kesimpulannya diterima. Jika pada proses output data masuk itu kita klik menu barang, pada bagian menu barang tadi, maka akan keluar berbagai macam menu. Nah, di sini dapat mengubah ketersediaan stok bahan sesuai kode dan harga masing-masing. Kesimpulannya diterima. Ketika diklik bagian manajemen stok, pengujian output-nya menampilkan stok menu yang tersedia. Pengamatan output-nya stok yang tersisa nanti akan terlihat. Berikutnya ada kasbon, menampilkan data nama yang mempunyai hutang sesuai jatuh tempo. List piutang tersimpan di bagian tabel sesuai tanggal. Kesimpulannya nanti di situ ada nama pelanggan ataupun siapapun yang sudah lunas atau belum lunas membayar ketika terjadi proses transaksi pembayaran tapi kasbon. Berikutnya ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini fungsinya untuk mengakses halaman list order. Ketika ada orang order, nanti membuka pada halaman transaksi penjualan. Pengamatan output-nya masuk ke halaman list order dan kesimpulannya diterima. Lalu berikutnya laporan penjualan. Laporan penjualan di sini terdapat bagian laporan penjualan harian, bulanan, tahunan, bisa diklik pada pencarian. Pengujian output-nya, data menampilkan data yang dicari. Lalu menampilkan data yang dicari itu nanti ada keluar tanggal, terus hasil laporan penjualannya, dan kesimpulannya itu nanti diterima dan masuk ke bagian manajemen.
Kesimpulannya di sini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah aplikasi kasir tablet portable yang memanfaatkan untuk membantu proses transaksi penjualan, menggantikan rekapitulasi pendapatan yang dilakukan secara manual ke dalam bentuk buku catatan oleh kasir outlet Terasa S dan mencetak bukti pembayaran atau struk transaksi yang efisien karena terintegrasi dengan printer Bluetooth. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.